Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan keimanan untuk dapat belajar pada hari ini. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Ini cuman berdua ini masuk. Iya pak. Pada bolos tadi pak. Ini cuma sama Robi sama Dimas doang ya. Biasa kenal SMK gitu pak. STM. Ya, sebelum belajarnya dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba Dimas bimbing doanya. Iya teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, semuanya berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung materi kemarin kita belajar tentang sifat-sifat Rasul. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama itu mukjizat. Mukjizat itu, ada yang tahu nggak mukjizat itu apa? Nggak tahu pak. Mukjizat itu Kelebihan, bukan pak ya. Salah tuh. mukjizat itu kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi mukjizat ini dimiliki oleh Rasul dan Nabi ya. Jadi mukjizat ini secara istilah didefinisikan oleh para agama Islam. Mukjizat secara istilah didefinisikan oleh para ilmuwan agama Islam antara lain sebagai hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu memenuhi tangan. Wah, aneh sih ini. Bukan langsung gitu ya. Hah? Hah? Begitu ya? Apa? Udah jelas-jelasin aja. Nggak akan ditonton juga. Mukjizat secara istilah didefinisikan oleh ulama agama Islam antara lain sebagai hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu. Dari pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa suatu perkara dapat dikatakan mukjizat apabila memenuhi 4 unsur. Yang pertama, di luar kebiasaan manusia. Yang kedua, diberikan Allah kepada nabi atau rasul. Mukjizat harus berada di tangan seorang rasul. Jika terdapat perkara luar biasa tapi bukan berada di tangan rasul, maka perkara itu tidak dapat dianggap sebagai mukjizat. Nah, yang ketiga, adanya tantangan suatu mukjizat harus disertai tantangan kepada manusia untuk menandinginya. Jadi kan ada yang diberikan, yang kedua tadi diberikan oleh Allah kepada nabi atau rasul. Jika bukan, namanya bukan mukjizat ya. Itu contohnya kayak kalian tahu kisah yang pemuda tidur di gua itu kan, yang 4 pemuda itu ya. Belum tahu pak. Nah itu kalau mereka tidur dari berapa jam sih? Yang tidur, total bangun udah selesai makan. Saya kita Udah nggak usah pakai cerita itu. bercerita tuh gue lupa. Tiga, adanya tantangan. Suatu mukjizat harus disertai tantangan kepada manusia untuk menandinginya. Dalam bahasa Arab, tantangan dikenal dengan nama tahaddi. Berarti suatu pekerjaan yang sengaja dilakukan untuk menantang orang lain melakukan hal serupa dengan tujuan menunjukkan kehebatannya. Nah, yang keempat, tidak dapat ditandingi siapapun. Syarat keempat ini berkaitan erat dengan syarat ketiga yang disebutkan sebelumnya. Sebagian melihatnya kontradiktif karena membuat 2 hal yang seakan bertentangan, yaitu menantang dan tidak dapat ditandingi. Tetapi bila dicermati nilai kemukjizatan suatu perkara, dia harus menantang manusia dan manusia tidak dapat menandinginya. Jika manusia dapat menandinginya, maka perkara itu tidak dapat disebut sebagai mukjizat. Nah, setiap muslim wajib mempercayai adanya mukjizat yang dimiliki oleh nabi dan rasul, karena mukjizat merupakan kekuasaan yang telah dikehendaki Allah.
Bahkan Rasul juga tidak memiliki hak menunjukkan mukjizat tanpa izin dari Allah. Nah, yang kedua itu ada tujuan dan fungsi mukjizat. Coba Robi dibacakan. Halaman berapa tadi Pak? Halaman 5. Tujuan dan fungsi mukjizat. Halaman 5. Apa ya? Ya Pak. Jadi tujuan dan fungsi mukjizat. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran. Jadi tujuan dan fungsi mukjizat. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi, luar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka itu. Jadi tujuan dan fungsi mukjizat yang pertama, bagi yang telah percaya kepada nabi maka ia tidak lagi membutuhkan mukjizat. Yang kedua, para nabi sejak Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam diutus untuk suatu kurun waktu tertentu serta masyarakat tertentu. Jika tujuan mukjizat hanya untuk meyakinkan umat setiap nabi, maka boleh jadi umat yang lain dapat melakukannya. Tujuan dan fungsi mukjizat yang pertama, bagi yang telah percaya kepada nabi maka ia tidak lagi membutuhkan mukjizat. Ia tidak lagi ditantang untuk melakukan hal yang sama. Mukjizat yang dilihat atau dialaminya hanya berfungsi memperkuat keimanan serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Isa alaihissalam diutus untuk suatu kurun waktu tertentu serta masyarakat tertentu. Nah, jadi itu ya tujuannya itu yang secara garis besar ada dua. Yang pertama, untuk meyakinkan bagi yang telah percaya kepada nabi maka ia tidak lagi membutuhkan mukjizat. Ia tidak lagi ditantang untuk melakukan hal yang sama. Jadi itu. Yang kedua, para nabi sejak Adam alaihissalam hingga Isa alaihissalam diutus untuk suatu kurun waktu tertentu serta masyarakat tertentu. Tantangan mereka yang kemukakan sebagai mukjizat pasti tidak dapat dilakukan oleh umatnya. Namun apakah ini berarti peristiwa luar biasa yang terjadi melalui mereka tidak dapat dilakukan oleh selain umat mereka pada generasi sesudah generasi mereka? Jika tujuan mukjizat hanya untuk meyakinkan umat setiap nabi, maka boleh jadi umat yang lain dapat melakukannya. Kemungkinan ini lebih terbuka lagi bagi mereka yang berpendapat bahwa mukjizat pada hakikatnya berada dalam jangkauan hukum-hukum Allah yang berada di alam. Namun ketika hal itu terjadi, hukum-hukum tersebut belum lagi diketahui oleh masyarakat nabi yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam mukjizat. Coba Dimas dibaca. Yang ininya aja, nama-namanya aja. Macam-macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat hissi, ialah yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan dirasa oleh lidah. Yang kedua, mukjizat maknawi, ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akal atau dengan kecerdasan pikiran. Udah Pak? Ya. Jadi macam-macam mukjizat itu ada dua ya. Mukjizat isi yang pertama itu intinya mukjizat isi dapat dicapai dan dirasakan oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan kepada manusia biasa, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan pikirannya, yang tidak cakap pandangan hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Yang kedua, mukjizat maknawi. Nah, jadi mukjizat maknawi ini adalah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai oleh kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akal atau kecerdasan. Karena mukjizat maknawi ini
tidak mungkin diketahui kecuali oleh orang yang berpikir sehat, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka menggunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Nah, yang materi selanjutnya itu ada kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat ya. Selain mukjizat itu yang pertama ada karomah. Karomah itu berarti kemuliaan atau keluhuran dan anugerah. Nah, dalam KBBI ada yang mengistilahkan karomah dengan keramat yang diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakuannya kepada Tuhan. Menurut para ulama, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Wali ialah orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu contohnya dari karomah ya. Selanjutnya ada maunah. Maunah berarti pertolongan. Maunah adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin yang untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Selanjutnya ada irhas. Irhas itu kejadian luar biasa atau hal istimewa yang ada pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contohnya itu Nabi Muhammad yang selalu dinaungi awan sehingga kepanasan saat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Nah, tadi materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Untuk tugas kalian, coba kalian cari tentang contoh-contoh dari kejadian luar biasa yang ada pada sejarah Islam itu, yang tentang karomah, maunah ataupun tentang irhas tadi ya. Itu kalian coba diskusikan dengan teman-teman nanti, kemudian dibuat PPT dan akan dipresentasikan minggu depan. Ya, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.